kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah drama tentang audit persediaan yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum auditing yang diampu oleh Bapak Rizky Syahputra, SE, MSI, CPA, CBV, CRE, CRP, yang sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michelle Teresa Hutagalung dengan NIM 2005-1511031. Saya sebagai bagian keuangan. Perkenalkan, nama saya Eji Gracia Sibarani dengan NIM 2005-1515027. Saya sebagai auditor. Perkenalkan, nama saya Alberti Krisnasialko dengan NIM 2005-1511029. Saya sebagai kepala gudang. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniawardani dengan NIM 2005-151. Saya sebagai direktur. Masuk. Pagi, Bu. Pagi, silakan duduk dulu, Bu. Ya, terima kasih. Ibu apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh, jadi begini, Bu. Kebetulan hari ini saya akan melakukan audit persediaan. Saya mau bertanya di mana letak gudangnya. Nah, kebetulan gudang di perusahaan ini berada di tempat yang berbeda, Bu. Namun tidak begitu jauh, hanya beda beberapa ruko saja. Oke, Bu. Kalau gitu saya akan ke sana untuk melakukan pengecekan fisik supaya saya memastikan bahwa nilai persediaan yang ada di gudang sama dengan yang ada di catatan. Baik, Bu. Mari saya antar. Mari, Bu. Baik, sebelum mulai drama, apa sih audit persediaan itu? Audit persediaan adalah ketika auditor menggunakan prosedur analitis untuk memeriksa metode inventaris perusahaan dan memastikan bahwa catatan keuangan dan jumlah barang sudah sesuai. Nah, prosedur audit persediaan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah melakukan stock okname, yang kedua melakukan observasi terhadap stock okname, yang ketiga melakukan peninjauan ulang pada konsep persediaan, yang keempat membuat laporan hasil akhir stock okname, yang kelima adjustment persediaan, dan bagian terakhir yaitu adalah memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Sekian penjelasan singkat mengenai audit persediaan. Terima kasih. Selamat pagi, Michelle. Pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Hari ini auditor kita akan melakukan pemeriksaan persediaan. Nah, jadi tolong kamu siapkan atas kartu persediaan dan bukti-bukti yang terkait ya. Oh, oke. Sebentar ya, Bu. Baik. Ini ya, Bu, berkas-berkas yang ingin Ibu perlukan untuk auditor kita. Baik, Michelle. Terima kasih ya. Sama-sama, Ibu. Pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Al. Hari ini Ibu Eji selaku auditor kita akan memeriksa persediaan di gudang kita. Nah, tolong kamu temanin ya. Baik, Bu. Mari, Bu Enji. Bisa kamu berikan kepada saya kartu persediaan yang ada sama kamu periode tahun lalu? Baik, Bu. Sebentar ya, sambilkan dulu. Ini, Bu. Oke, terima kasih. Ini persediaan yang mau dihitung sebelah mana ya? Sebelah sini, Bu. Mari, Bu. Oke.
Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Silakan dulu, Bu. Iya, makasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan persediaan beberapa waktu yang lalu, saya menemukan beberapa perbedaan terhadap nilai persediaan, yaitu terkait nilai persediaan C003 dan juga pada nilai persediaan yang terdapat pada voucher 1234. Nah, itu saya ingin tahu perbedaannya itu letaknya di mana gitu, Bu. Waduh, saya kurang tahu tuh, Bu. Sebaiknya kita tanyakan kepala gudang sama ke bagian keuangan yuk, Bu. Oh, boleh, Bu. Siang, Michelle. Sedang sibuk ya? Siang Bu, tidak begitu sibuk, ada yang bisa saya bantu Bu? Bisa ikut ke gudang bersama auditor kita, soalnya beliau mendapati perbedaan di nilai persediaan. Nah, tolong kamu bantu telusuri ya, di mana letak perbedaannya. Oke, baik Bu. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Siang, Ber. Jadi gini, auditor kita menemukan perbedaan antara nilai persediaan yang ada di gudang dengan yang ada di catatan. Jadi, Ibu Enji ingin mencari tahu alasan nilai perbedaan tersebut. Nah, jadi tolong kamu bantu ya. Baik Bu. Jadi gini, saya di sini melihat ada beberapa perbedaan yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu untuk voucher 1234. Itu kalau boleh tahu di mana ya persediaannya? Soalnya kemarin saya hitung kayaknya nggak ada lah yang itu. Oh, untuk persediaan itu ada di situ Bu. Mari kita saya tunjukkan. Oh, oke. Ini ya persediaan tanggal 29 Desember periode kemarin. Iya Bu, untuk barang itu tidak saya masukkan ke dalam golongan persediaan periode 2021 dikarenakan persediaan tersebut masuk pada tanggal 2 Januari 2022. Tapi ini syaratnya FOB shipping point kan? Iya Bu. Nah, kalau begitu sebenarnya kalau dia syaratnya FOB shipping point itu harusnya dia tetap dimasukkan ke periode sebelumnya karena dia syaratnya itu udah FOB shipping point, jadi dia nggak boleh dimasukkan ke periode tahun ini gitu. Oh gitu ya Bu, maaf ya Bu, saya kurang teliti. Iya, ini saya hitung dulu ya. Iya Bu. Untuk barang yang rusak ada di sebelah mana ya? Untuk barang yang rusak ada di sebelah sana Bu. Boleh saya tahu itu rusaknya karena apa? Karena disebabkan karena adanya tikus Bu. Oh iya. Cuma tadi? Sebelah sana, mari saya tunjukkan. Oke, mari. Ini ya barang yang rusak. Iya Bu, untuk barang yang rusak bisa Ibu lihat di sini. Untuk persediaan barang C003 mengalami kerusakan sebanyak 73 dus dan persediaan C002 mengalami kerusakan sebanyak 17 unit Bu. Oke, sebentar saya hitung dulu ya. Iya Bu. Ini untuk barang C002 udah sesuai 17 unit yang rusak, tapi untuk C003 saya hitung dia 73 dus yang rusak, tapi di catatan bagian keuangan itu yang tercatat hanya 37 dus. Itu gimana? Oh iya, maaf Bu, saya kurang teliti, nanti akan saya perbaiki. Oke, kalau begitu berarti ini yang sesuai yang ikuti catatan gudang kan? Iya Bu, yang 73 dus. Oke, baik, mungkin saya rasa itu aja perbedaannya yang menyebabkan ini berbeda. Hal-hal itu aja, cuma dua itu. Baik Bu, apakah masih ada yang kurang? Saya rasa itu aja sih udah cukup. Terima kasih Alberti, terima kasih Michelle sudah membantu. Sama-sama Bu. Siang, Bu. Siang, silakan duduk Bu. Ada apa Bu? Jadi begini Bu, setelah kita dari gudang tadi, saya ingin menyarankan kalau misalnya untuk persediaan yang C003 dan juga untuk yang voucher 1234 itu harus dilakukan koreksi. Saya rasa tidak perlu Bu, soalnya nilainya juga tidak begitu jauh. Lagi pula voucher 1234 dicatat di tahun ini, jadi tidak perlu Bu.
Nah, kalau misalnya seperti itu, Bu, itu udah menyalahi aturan akuntansi. Karena gini, kalau misalnya kita tidak menyesuaikan nilai tersebut, yang pertama itu nilai C003 itu dia sudah sangat material karena dia udah di atas 2% tingkat salah sajinya. Yang kedua itu untuk yang 1234 karena dia itu diterterakan syaratnya itu FOB shipping point, sehingga kita itu harus mencatatnya itu pada persediaan di periode sebelumnya di Desember, Bu. Jadi nggak bisa kita mencatatnya di periode Januari karena dia udah ada syarat FOB shipping point-nya, Bu. Oh begitu, saya paham. Kalau begitu, jika itu terbaik buat perusahaan, maka saya setuju Bu untuk dilakukan koreksi di persediaan C003. Oke, Bu, baik, akan saya lakukan nanti. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bu. Berdasarkan drama tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan persediaan, langkah utama yang dilakukan adalah perhitungan fisik, kemudian observasi atas persediaan. Ketika auditor menemukan suatu perbedaan yang menyebabkan salah saji material akan persediaan, maka dilakukan konfirmasi kepada pihak manajemen yang bersangkutan dan ditelusuri penyebab kesalahan sajian tersebut. Apabila telah ditemukan penyebabnya, maka auditor harus menyarankan langkah yang berupa koreksi. Auditor wajib memberikan arahan kepada pihak manajemen ketika terdapat salah saji yang material dan memberikan opini yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekian penampilan drama dari kelompok kami mengenai audit persediaan. Semoga teman-teman semua menikmatinya. Terima kasih. Dadah.